sudah temukan semuanya, maka saya akan membacakannya bagi kita semua. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Di bawah perikop Abraham dibenarkan karena iman. Ayatnya yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena kepercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Ya, demikian firman Tuhan. Untuk firman Tuhan kita hari ini saya berikan tema kecil yaitu teguh dalam menantikan janji Tuhan. Sekali lagi, teguh dalam menantikan janji Tuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang keteguhan dalam menantikan janji Tuhan, dalam firman Tuhan ini Rasul Paulus mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal, itulah Abraham. Kita akan melihat bahwa kalau di ayat yang ke-18 di situ dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Kalau kita melihat pada waktu itu Abraham sudah berusia 100 tahun dan itu sudah pasti secara fisik sudah lemah. Dan kita melihat juga bahwa di situ dikatakan bahwa rahimnya Sarah juga sudah tertutup. Jadi untuk memiliki keturunan secara manusiawi itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil. Secara manusia itu tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi Abraham tetap teguh dalam menantikan janji Tuhan. Sehingga di sini kita mau belajar untuk meneladani prinsip-prinsip Abraham dalam menantikan janji Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat apa yang menjadi alasan Abraham tetap teguh dalam menantikan janji Allah. Di sini kita akan melihat beberapa alasan tentang Abraham tetap teguh dalam menantikan janji Tuhan. Dan ini pun merupakan prinsip hidup Abraham yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dalam menantikan janji Tuhan. Di sini dalam menantikan janji Tuhan ada tiga hal yang Abraham miliki dalam menantikan janji Tuhan. Yang pertama adalah Abraham memiliki iman yang kuat. Ya, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan bahwa imannya tidak menjadi lemah. Kalau kita melihat kata imannya atau pistis, ini memiliki arti yaitu kepercayaan atau kesetiaan. Kita melihat bahwa walaupun Abraham mengetahui bahwa tubuhnya sudah lemah karena usianya yang sudah 100 tahun. Bahkan ia pun tahu bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Jadi secara manusiawi untuk memiliki keturunan itu tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi kita melihat bahwa Abraham dia tetap percaya akan janji Allah. Bahkan dia pun tetap setia dalam menantikan janji Tuhan. Kalau secara manusiawi mungkin kita menemukan hal yang seperti itu, mungkin secara manusia kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa? Kalau seandainya saja kita menemukan dua orang sepasang yang sudah usianya sudah 100 tahun, lalu tiba-tiba kita mendengar bahwa istrinya sedang hamil. Saya percaya bahwa yang ada dalam pikiran kita semua adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Karena orang yang sudah berusia sedemikian, bahkan dikatakan bahwa rahimnya pun sudah tertutup, bisa hamil. Tetapi kalau kita melihat di sini, mengapa Abraham begitu tetap teguh? Karena dia tetap percaya kepada Allah. Karena Allah yang berjanji bahwa ia pun tetap setia dalam menantikan janji Tuhan. Jadi dia tidak ketika mungkin ada dari orang lain yang berkata kepadanya bahwa tidak ada hal seperti itu tidak mungkin bisa terjadi dalam kehidupannya. Tetapi Abraham tetap percaya akan janji Allah. Bahkan dia pun tetap setia dalam mengikuti Allah. Sehingga dia tidak lemah imannya. Tetapi imannya tetap kuat di dalam Kristus. Di dalam Allah Tuhan. Sehingga dia tetap percaya dan dia tetap setia dalam menantikan janji Allah.
bahwa Allah yang berjanji, Allah pun pasti menjawab. Allah pun pasti menepati janjinya. Nah, kita akan melihat bahwa kalau dalam poin pertama adalah mengapa Abraham, apa yang menjadi alasan Abraham tetap teguh dalam menantikan janji Tuhan. Karena Abraham memiliki iman yang kuat, sehingga dia tetap teguh dalam menantikan janji Tuhan. Nah, di poin yang kedua adalah mengapa Abraham tetap teguh dalam menantikan janji Allah. Apa yang menjadi alasan Abraham tetap teguh? Poin yang kedua adalah Abraham tidak bimbang karena kepercayaannya. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-20. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa ia tidak bimbang karena kepercayaannya. Kata bimbang atau diakrino ini memiliki arti yaitu meragukan atau goncang. Di sini kita melihat bahwa Abraham dia tetap percaya akan janji Allah, sehingga ia tidak meragukan akan janji Allah, walaupun kita melihat bahwa Abraham tahu usianya sudah sedemikian. Bahkan dia pun tahu bahwa rahim Sarah pun sudah tertutup. Tetapi di sini Abraham tetap imannya tetap imannya kuat, sehingga imannya tidak diragukan lagi atau bahkan tidak dapat digoncangkan. Bahkan kalau kita melihat di ayat 20 bagian B itu dikatakan bahwa imannya pun tidak dapat digoncangkan. Nah, kalau ayat yang ke-20 dikatakan bahwa malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini menunjukkan bagaimana kepercayaan Abraham kepada Allah, bahwa dia tidak meragukan lagi akan janji Allah, tetapi dia tetap percaya, sehingga dia diperkuat, artinya bahwa dia tetap teguh dalam menantikan janji Tuhan. Karena mungkin secara manusiawi kita mendapatkan janji yang seperti itu, mungkin secara manusiawi itu sesuatu yang tidak mungkin, bahkan kita mungkin meragukan akan janji itu. Mungkin saja pada saat ini mungkin kita adalah orang-orang yang mungkin kita merasa tidak bisa. Tetapi ketika seseorang datang dan berkata bahwa kamu bisa melakukan sesuatu, atau kamu bisa melakukan hal ini, tetapi hal itu menurut kita itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Secara manusia pasti meragukan akan hal itu. Apakah saya bisa melakukan? Mungkin dalam hal pelayanan pun seperti itu. Mungkin kita diperhadapkan dengan pelayanan yang begitu, mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu, tetapi ada orang yang memotivasi kita bahwa kita pasti bisa mampu. Namun secara manusiawi kadang kita meragukan akan janji. Atau bahkan mungkin kalau secara manusiawi, janji manusia mungkin kita meragukan. Tetapi kita mau belajar supaya kita tetap teguh menantikan janji Allah. Kalau kita melihat bahwa Abraham di sini dia tidak meragukan akan janji Allah itu. Nah, di sini pun kita mau melihat bahwa kita sebagai manusia kita harus memiliki keyakinan bahwa kita harus memiliki, tidak boleh bimbang dalam menantikan janji Allah. Kita harus terus percaya, kita harus terus yakin bahwa Allah yang berjanji, maka Allah pun pasti akan menepati janjinya. Dan kalau kita melihat dari janji-janji Allah, banyak hal yang dijanjikan oleh Allah, tetapi salah satunya adalah janji keselamatan. Itu merupakan janji yang akan diterima oleh setiap orang yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus. Dan itu merupakan sebuah janji yang benar-benar akan terjadi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia, apakah kita masih tetap teguh menantikan janji itu? Atau mungkin datang cobaan, mungkin datang yang suka menyesatkan, apakah kita masih tetap teguh terhadap teguh dalam menantikan janji Allah, dan kita tetap percaya, bahkan kita pun tidak meragukan akan janji Allah, bahkan iman kita pun tidak digoncangkan. Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus. Apakah kita masih tetap percaya bahwa kita akan suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita pasti masuk surga? Saya sangat yakin bahwa ketika kita sudah percaya terima Tuhan Yesus, itu merupakan janji Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, dan itu pun akan tergenapi suatu saat nanti. Nah, dari poin yang kedua ini kita mau belajar supaya kita tetap percaya, jangan sampai kita meragukan janji Allah. Bahkan banyak hal yang dijanjikan oleh Allah, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mungkin saat ini kita sangat membutuhkan sesuatu, tetapi sampai saat ini belum mendapatkannya. Tapi pertanyaannya, apakah kita beriman kepada Allah? Apakah kita percaya bahwa Dia akan mencukupkan? Kalau kita percaya dan kita yakin bahwa Allah pasti sanggup untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita,
maka dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Pasti dia menjawab janjinya. Dari sini kita belajar supaya kita tetap percaya dan jangan lagi kita meragukan akan janji Allah. Dari poin yang kedua ini kita belajar supaya kita tetap teguh. Kita jangan lagi meragukan akan janji Allah, dan kita juga jangan sampai iman kita digoncangkan oleh setiap mungkin tawaran-tawaran duniawi. Pada akhirnya iman kita lemah, sehingga kita tidak lagi tetap teguh dalam menantikan janji Allah. Nah, di sini kita akan melihat poin yang terakhir atau poin yang ketiga adalah apa yang menjadi alasan Abraham tetap teguh. Alasannya adalah Abraham memiliki keyakinan akan kuasa Allah. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-21, di sana dikatakan bahwa dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kata Allah berkuasa atau dunatos ini memiliki arti, yaitu Dia sanggup atau Dia mampu. Artinya bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang mungkin secara manusiawi itu sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi Allah berkuasa. Mungkin kita melihat Abraham yang sudah begitu tua, sudah pasti secara manusiawi pasti sudah lemah, secara fisik lemah. Tetapi apakah janji Allah terhadap Abraham tergenapi? Tergenapi juga. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa Abraham tetap teguh dalam menantikan janji Tuhan. Karena dia percaya bahwa Allah berkuasa. Allah bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin dilihat secara manusiawi itu sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu, Dia sanggup untuk melakukan apa yang mungkin kita melihat bahwa itu tidak mungkin. Mungkin saat ini kita sedang bergumul untuk mendapatkan sesuatu, namun mungkin dalam pergumulan kita kadang meragukan, apakah benar saya bisa mendapatkan hal ini? Atau mungkin kita merasa bahwa hal itu sangat besar untuk kita bisa mendapatkannya, sehingga secara manusiawi tidak mungkin. Tetapi di sini kita mau belajar supaya kita terus percaya bahwa Allah sanggup. Kita harus yakin bahwa Allah sanggup pasti menjawab. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman atau apakah kita semua adalah orang-orang yang tetap taat, tetap percaya akan janji Allah? Atau mungkin kita karena bergumul terus karena kita belum juga terjawab pergumulan kita. Pada akhirnya iman kita mulai digoncangkan, atau kita mulai meragukan janji Allah. Tetapi di sini kita mau belajar supaya kita belajar seperti Abraham. Kita harus memiliki pemikiran bahwa Allah yang berkuasa atas seluruh muka bumi ini. Dia yang memiliki semuanya. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita, jangan lagi kita meragukan. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Allah sanggup. Mungkin sesuatu yang sangat mustahil bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita bergumul, kita mendapatkan ini. Tapi sampai sekarang pun belum terjawab. Terkadang kebanyakan orang merasa ingin menyerah, putus asa. Kalau kita melihat orang-orang di luar sana, mengapa banyak orang-orang yang seperti tidak ada pengharapan hidup lagi? Karena mereka tidak memiliki keyakinan atau mereka belum memiliki kepercayaan yang penuh. Mereka pun belum tahu bahwa Allah berkuasa. Tetapi kita sebagai orang yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah tahu bahwa Allah berkuasa untuk menggenapi setiap janjinya atau menjawab setiap janjinya. Maka kita harus tetap percaya, kita harus tetap percaya, kita harus yakin bahwa Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, dari poin yang ketiga ini kita mau belajar supaya kita mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh. Kita jangan lagi meragukan akan janjinya, tetapi kita mau supaya kita tetap percaya bahwa Dia yang berkuasa atas seluruh muka bumi ini, dan Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Jadi dari firman Tuhan ini kiranya kita belajar bahwa Tuhan yang sudah melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar ini, kita mau belajar supaya kita tidak lagi meragukan akan janji Tuhan, tetapi kita tetap teguh. Dan dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang kita pelajari, yaitu yang pertama adalah kita perlu memiliki iman yang kuat. Kita perlu memiliki iman yang kuat dalam menantikan janji Tuhan. Artinya bahwa walaupun secara manusiawi hal itu tidak mungkin, tetapi kita percaya bahwa kita pasti akan mendapatkan itu. Tetapi yang penting adalah kita tetap memiliki iman yang kuat di dalam Yesus Kristus.
Mungkin saat ini banyak orang yang belum memiliki keyakinan atau belum percaya akan keselamatan, tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya bahwa kita suatu saat pasti akan selamat. Mari kita jangan lagi ketika kita bertemu dengan tawaran-tawaran duniawi, pada akhirnya kita lari atau kita meninggalkan iman kepercayaan kita. Tetapi kita harus tetap iman kita kuat di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah kita tidak boleh bimbang dalam kepercayaan kita. Artinya bahwa kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan lagi kita bimbang. Apakah bisa? Apakah mungkin? Tetapi kita harus tetap percaya bahwa hal yang menjadi janji Allah itu sudah pasti akan terjadi atau akan tergenapi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki keyakinan yang penuh. Artinya bahwa kita harus yakin bahwa Allah yang berkuasa atas seluruh muka bumi ini, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, kita mau belajar untuk mempercayai Allah bahwa Dia yang berkuasa untuk mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita atau apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Ya, mungkin demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita mau belajar dari Abraham supaya kita memiliki iman yang tetap teguh untuk menantikan janji Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu kepada kami sepanjang perenungan firman Tuhan kami hari ini. Kiranya Engkau menolong kami agar apa yang kami dengar, kami rindu untuk meneladani, untuk mengikuti prinsip-prinsip hidup seperti Abraham, di mana dia tetap yakin, dia tetap teguh dalam menantikan janji-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sebagai orang-orang yang sudah percaya, kami pun memiliki prinsip hidup seperti Abraham, tetap yakin bahwa Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, maka apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kebutuhan kami saat ini, kami yakin bahwa Engkau akan mencukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus.